Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani, NIM 2120203861206122, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah. Adapun presentasi saya kali ini yaitu rasio keuangan dari laporan keuangan Aldin Manufacturing Company. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah. Sebelum itu saya akan memperlihatkan tabel neraca Aldin Manufacturing Company dalam ribuan per 31 Maret tahun 2000X2 dan 2000X1. Selanjutnya yaitu tabel laporan laba Aldin Manufacturing Company dalam ribuan tahun berakhir pada 31 Maret tahun 2000X2 dan 2000X1. Dan tabel selanjutnya yaitu rasio keuangan pilihan dari Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2000X0 dan 2000X2. Selanjutnya yaitu saya akan membahas laporan keuangan atau menjelaskan laporan keuangan Aldin Manufacturing Company. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio lancar atau current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio tahun 2000X2 adalah sebesar $2.241.000 per $823.000 sama dengan $2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar $2,1. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Rasio cepat. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan per kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dikurang $1.329.000 per $823.000 sama dengan $1,8. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 barang dijamin oleh 1,8 rupiah aktiva lancar di luar persediaan. Rasio leverage. Rasio ini adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilai kekuatan dasar finansial suatu perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas. Rumusnya yaitu total utang per ekuitas pemegang saham, yaitu sebesar $1.454.000 per $1.796.000 sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Rasio utang terhadap total aktiva. Rumusnya yaitu total utang per total aktiva, yaitu sebesar $1.454.000 per $3.250.000 sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang.
Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari berbagai jenis, sementara sisanya yaitu 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Rasio cangkupan. Rumus rasio cangkupan yaitu laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga yaitu $400.000 per $85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunga tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Yang kedua yaitu rasio perputaran piutang dalam hari. Rumusnya yaitu hari dalam setahun per perputaran piutang sama dengan 365 per 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89 rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industrinya adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industrinya adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan per persediaan sebesar $2.680.000 per $1.329.000 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio. Perputaran industrinya sebesar 3,3 perbandingan dari ukuran baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari. Rumusnya yaitu jumlah hari dalam setahun per perputaran persediaan sama dengan 365 per 2,02 sama dengan 180 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sejumlah persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaan daripada perusahaan lainnya. Yang kelima yaitu rasio perputaran total aktiva. Rumusnya yaitu penjualan bersih per total aktiva, yaitu sebesar
$3.992.000 per $3.250.000 sama dengan 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1. Investasi kurang median industrinya sebesar 1,66 rasio perputaran aktiva memberitahukan efisien relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Rasio profitabilitas. Ada dua dari rasio profitabilitas, yaitu yang pertama, rasio profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Rasio margin laba kotor. Rumusnya yaitu penjualan bersih harga pokok penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan per penjualan bersih sama dengan $1.312.000 per $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk di atas biaya yang dikeluarkan. Rasio margin laba bersih. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak per penjualan bersih, yaitu sebesar $200.000 per $3.992.000 sama dengan 5,04%. Bagi Aldin, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median laba bersih industrinya, yaitu sebesar 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif atau profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Yang kedua yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Tingkat pengembalian atas investasi, rumusnya itu laba bersih setelah pajak per total aktiva sama dengan $200.000 per $3.250.000 sama dengan 18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%, profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan. Tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan dari laba perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Tingkat pengembalian atas ekuitas. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham sama dengan $200.000 per $1.796.000 sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang aktivitas yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE atau tingkat pengembalian atas ekuitas Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya, yaitu sebesar 14,04%. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.